Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, di sore hari yang mulia ini kita sama-sama berkumpul mengenang baginda yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang kita baca ini adalah kitab Wasailul Usul ila Syama'il Rasul karya Al-Imam Al-Allamah Al-Muhaddits Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Beliau adalah seorang ulama besar di masanya, yang juga merupakan guru daripada jaddana Al-Imam Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, sehingga kami meriwayatkan karya-karya Al-Imam Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani ini ijazatan an Sayyidil Walid Al-Habib Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan. Beliau mendapatkan dari ayah beliau Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan daripada Al-Muallif langsung, yaitu Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Tatkala Syekh Yusuf bin Ismail pergi haji, terakhir beliau haji, yaitu tahun 1349 Hijriah. Saat itu kedatangan beliau disambut oleh para ulama-ulama yang ada di Tanah Suci. Kebetulan juga di tahun yang sama, fitil kasana, kakek kami Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Habib Salim bin Jindan melaksanakan ibadah hajinya yang pertama dan tinggal di Mekah sekian bulan untuk belajar dan menimba ilmu. Dan di saat itu beliau berjumpa dengan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dan mendapatkan ijazah langsung tertulis, ijazah yang panjang dari Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Dan di antara karya beliau ini adalah ini kitab Wasailul Usul fi Syama'il Rasul. Wal Imam Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani ini terkenal kecintaannya yang sangat dalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sebagian besar karya beliau yang sangat banyak, itu puluhan, ya, sebagian besarnya mengkaji tentang sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya karya beliau Hujjatullah 'alal 'alamin fi Mu'jizati Sayyidil Mursalin, dan masih banyak lagi. Di antaranya ini dia karya beliau Wasailul Usul. Di antaranya juga karya beliau Afdhalus Salawat, ya, ala Sayyidis Sadat. Terus ada lagi tentang salawat-salawat yang beliau kumpulkan, ya, yang ditulis oleh para ulama dari berbagai penjuru, dari masa ke masa beliau kumpulkan jadi satu rangkuman kitab, ya, di dalam kitab salawat beliau untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya lagi ada karya beliau yang terkenal Jami' Karamatul Auliya, yang menceritakan tentang keramat-keramat para aulia Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kitab tersebut beliau juga menceritakan banyak tentang para aulia dari Sadah Bani Alawi. Di antaranya yang disebut oleh beliau di situ para Sadah Bani Alawi yang terdahulu, beliau menukil dari kitab Al-Masyar' Al-Rawi atau Al-Ghurar atau lain sebagainya. Tetapi dari mutaakhirin beliau juga mengutip atau menukil tentang karamah Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas tersebut di dalam kitab Jami' Karamatul Auliya. Nah, sampai beliau sangat kagum sekali. Beliau sangat kagum sekali dengan Sadah Bani Alawi, dan khususnya kepada dua orang. Yang pertama Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, yang kedua yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau nyatakan hal itu di dalam karya-karya beliau, di antaranya Jami' Karamatul Auliya. Nah, dan yang unik ini saat dituliskan kitab Jami' Karamatul Auliya oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, Al-Habib Ahmad bin Hasan masih dalam keadaan hidup, belum wafat. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pun demikian, masih dalam keadaan hidup. Artinya hadhihi manqabah 'azimah, merupakan kemuliaan yang agung. Sebab biasanya itu orang-orang mengagungkan para aulia yang udah wafat. Jarang sekali, ya, Al-Agran
ya orang-orang yang sebaya atau satu letting memuji kawannya jarang, tetapi ini adalah insaf. Ketika Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani memuji atau menyebutkan tentang Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dan beliau masih dalam keadaan hidup, masuk di dalam kumpulan kitab Jami' Karamatul Awliya. Hal ini Hal ini serupa dengan la ilaha illallah. Beliau bilang bahwasanya sebelum beliau menulis kitab Jami' Karamatul Awliya, beliau telah menuliskan kitab yang berisi ijazah dan juga sabat atau periwayatan masyayikh Ismail An-Nabhani. Sudah lama beliau menuliskan itu, ya, dari sejak sebelum menerima ijazah dan surat dari Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, sehingga beliau katakan kalau saja karya Ats-Tsabat itu belum saya tulis, maka saya akan cantumkan ijazah Al-Habib Ahmad bin Hasan di kitab ijazah tersebut, di dalam Ats-Tsabat tersebut. Tetapi karena sudah keburu ditulis dan ijazah datangnya belakangan, maka dituangkan di dalam kitab Jami' Karamatul Awliya. Terus juga di antara hal yang istimewa itu ketika beliau menyebutkan tentang Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ya, beliau sangat kagum dengan Habib Ali Al-Habsyi. Banyak beliau tuangkan, ya, beliau sebutkan tentang sosok Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Terus juga saat yang sama Al-Habib Ali Habsyi di Sewun itu beliau katakan sayang sekali Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani tidak pernah atau tidak mengenal atau tidak sampai kepadanya salawat yang aku gubah, kata Habib Ali Habsyi. Sayang sekali, kata Habib Ali Habsyi, tidak sampai kepada Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani salawat yang digubah oleh Habib Ali Habsyi. Kalau saja sampai salawat yang aku gubah, maka sungguh dia akan merasa kagum dan dia akan cantumkan seluruh salawat yang aku gubah di dalam karya tulisnya. Cuman kebetulan memang belum sampai, saat itu kan belum ada internet macam begini, tidak sampai kepada beliau, melainkan setelah karya-karya tulis dituliskan. Itu yang dinyatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi tentang Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Syahid di sini, beliau adalah seorang yang tenggelam di dalam lautan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu karya tulisnya. Beliau di sini menyebutkan di dalam fasal At-Tasi' tentang sifat daripada kalam, ucapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berbicara dan ketika beliau diam. Dan sungguh sallallahu alaihi wasallam ini sosok yang anggun, istimewa dalam segala hal. Diamnya indah, bicaranya pun indah. Di sini disebutkan an Aisyah radhiyallahu anha galat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu kasardikum hadza walakin kana yatakallam bi kalamin bayyinin faslin yahfazuhu man jalasa ilaih. Sayyidatuna Aisyah beliau mengatakan bahwasanya dahulu Rasulullah ketika berbicara itu cara berbicaranya enggak terburu-buru, enggak cepat terburu-buru, tetapi kalimat demi kalimat pelan-pelan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalimatnya jelas, ucapannya jelas, terus pembawaannya pun tidak terburu-buru, tetapi perlahan-perlahan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga para pendengarnya mereka bisa menyimak dengan seksama. Bahkan para pendengarnya ketika mendengar mereka mampu menghafal ucapan Nabi Muhammad SAW saking jelasnya dan saking perlahan, ya, ketika disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ya terkadang kata Sayyidatuna Aisyah, kana sallallahu alaihi wasallam kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan hatta tufhama anhu wa idza ata ala qaumin sallama alaihim thalathan. Sebagaimana di dalam Sahih Bukhari disebutkan hadis ini dari Sayyidatuna Aisyah bahwasanya Nabi Muhammad terkadang kalau berucap satu kalimat, terkadang Nabi hingga mengulanginya 3 kali supaya bisa difahami dan bisa dihafal. Jadi nggak cuma sekedar ngomong,
Tujuan beliau adalah bagaimana bisa difahami, bagaimana bisa dihafal untuk disampaikan kepada orang lain. Bahkan juga terkadang Nabi SAW ketika berjalan dan melalui sekelompok orang, ya, beliau memberikan salam. Dan yang istimewa di sini, nggak pernah ada orang yang bisa mendahului Rasulullah dengan salam. Wa kana yubadi'un nas bisalam. Nabi yang memulai kepada orang-orang itu salam, nggak pernah didahului oleh orang lain. Beliau yang selalu mendahului. Nah, dan terkadang kalau lagi banyak orang, orangnya banyak, sebagaimana sami'na an Syekhana Al-Habib Umar tentang hal ini, ya, kenapa diulangi 3 kali kalau mengucapkan salam? Tatkala orang-orang itu banyak, ya, sehingga beberapa orang yang jauh tidak mendengar, ya, diulangi oleh Nabi Muhammad SAW ucapan salamnya itu sebanyak 3 kali. Naam. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza jalasa yatahaddath yukthiru an yarfa'a tarfahu ila sama. Allahumma salli alaihi. Nabi kalau lagi duduk berbicara kepada para sahabat-sahabatnya, seringkali itu matanya menoleh ke arah langit. Tengah-tengah berbicara, beliau menoleh matanya itu melirik ke arah langit, sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, hal macam begini seringkali kita lihat fi syuyukhina, guru-guru kita semacam itu, radhiyallahu anhum wa ardhahum. Terus juga Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak banyak bicara. Tawilus samad, kalau diam panjang diamnya. Terus juga enggak banyak berbicara. Ya, kathirus sukut, wala yatakallam fi ghairi hajah. Kalau berbicara itu kalau emang ada perlunya. Lain dari itu beliau diam. Ya, banyak diamnya. Wa yu'rid amman takallama bi ghairi jamil. Kalau ada orang tuh, khususnya orang-orang Badui yang datang ucapan-ucapan kurang baik, ya, beliau itu berpaling. Kalau nggak cocok dengan ucapan seseorang yang diucapkan, ya, beliau hanya berpaling. Ya, dari situ sahabat faham Nabi nggak menyukai dengan ucapan yang diucapkan itu. Tetapi lihat gaya beliau itu begitu anggun, ya, sehingga seseorang pun yang berbicara tidak baik itu juga nggak merasa dipermalukan, nggak merasa digurui dengan akhlak yang mulia tersebut. Nabi nggak cocok, beliau berpaling. Sahabat semuanya faham, sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa kana yahzunu lisanahu fima la ya'ni, dan kalau berbicara hal yang menjadi urusannya, yang bukan urusannya beliau diam. Nggak ikut campur hal-hal yang bukan urusan. Dalam suatu hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bentuk keislaman seseorang yang baik adalah ketika dia meninggalkan apa yang bukan urusannya, gitu. Baik itu dari ucapan, urusan dan lain sebagainya. Yang bukan urusan kita tinggalkan. Nabi dahulu begitu. Nah, dan hal yang semacam ini ketika disebutkan, ini kita jadikan sebagai teladan kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Karena sallallahu alaihi wasallam nazral kalam, artinya nazar yakni galilal kalam, samhal magalah, ucapannya itu bagus. Yu'idul kalam marratain liyufham, terkadang beliau ulangin ucapannya sampai 2 kali sampai 3 kali agar difahami, sallallahu alaihi wasallam. Terus, ya, beliau itu kalau ada lawan bicaranya, namanya kan yang punya akhlak mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang punya akhlak mulia Nabi besar Muhammad, sehingga dipuji oleh Allah Taala di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau di atas perilaku akhlak yang agung, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang yang di sekitar Nabi Muhammad belum tentu punya akhlak yang sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi mereka hadithu ahdin bil jahiliyah. Mereka adalah orang-orang yang dahulu hidup di tengah-tengah orang-orang jahiliyah, sehingga apalagi orang-orang Badui yang dari gunung, yang dari pedalaman, yang tidak mengenal etika, asal ceplas-ceplos omongan,
Ya, mereka kalau datang kepada Nabi Muhammad, Nabi ladenin mereka, Nabi berbicara dengan mereka. Terus terkadang tuh ucapan-ucapan tidak baik keluar dari mulut mereka. Terkadang dengan apa namanya, kalau bahasa kita itu ya ucapan-ucapan jorok, kotor, ya hal-hal yang berbau apa namanya, menjurus kepada kemaluan atau lain sebagainya, asal ceplas-ceplos begitu. Ucapan-ucapan yang semacam ini, orang-orang suka berbicara seperti itu, apalagi orang-orang yang nggak terpelajar, nggak terdidik. Ya, Nabi SAW ketika berbicara, ada beberapa orang berbicara kepada Nabi Muhammad dengan ucapan-ucapan semacam itu, beliau berpaling. Yorid. Gitu. Itu gayanya Rasulullah, berpaling dari ini, sehingga orang itu juga merasa, oh ini ucapan nggak patut, ini ucapan nggak baik. Terus juga yang apa namanya, yang misalnya ada hal-hal Nabi harus menyampaikan, la haya afidin, nggak seharusnya malu di dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Nabi harus berbicara tentang hal-hal yang harusnya malulah disebut, seperti antara tentang aurat, tentang hal-hal yang semacam itu, kemaluan atau lain sebagainya, Nabi itu memilih kata-kata yang majazi, yang lembut, ya, bahasa yang halus, nggak kasar, begitu, ya, lebih memilih apa ya, bahasanya majaz, mengambil kalimat lain yang orang-orang faham tujuannya ke situ, begitu. Jadi nggak terucap dari mulut Rasulullah tuh hal-hal yang kurang pantas didengar. Itu sifatnya Nabi Muhammad. Beliau memilih kata-kata yang terbaik, sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa yakni minal umur al mustaqbah. Sehingga apa namanya, beliau cari bahasa yang lain, kalimat yang lain, kata-kata yang lain, ya, kalau harus berbicara menjelaskan tentang perkara aurat, ya, kata-kata yang lain, ya, yang bisa difahami oleh orang-orang, maksudnya adalah itu. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang semacam ini sepatutnya apa namanya, kita tiru. Jangan kita kalau ngomong tuh asal apa bahasanya orang Betawi, main begitu aja keluar semaunya lah, tapi pilih kata-kata yang terbaik. Sampai Allah Ta'ala bilang di dalam Al-Quran, wajadilhum billati hiya ahsan, ya, ketika bermujadalah tuh Allah ngajarin kita ada kalimat, ini baik, ya, cara bermujadalah pun diajari nama Allah Ta'ala. Apa itu? Pilih kata-kata yang baik, nggak cuma yang baik, ini kata-kata baik, ini kata-kata baik, ini kata-kata baik, ya, dari semua yang terbaik yang mana, itu yang sepatutnya digunakan. Nah, ada ajaran Nabi Muhammad SAW, Allah yang mengajarkannya. Nah, jadi nggak main asal bicara. Dan kita lihat, Syif, kalau kayak begini nih, makanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam maulid beliau bilang, asdagu abdin bil haqqi, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam, ya Rabbi salli ala Muhammad, asyrafi badrin fil kauni asyraq, ya Rabbi salli ala Muhammad. Apa beliau bilang, asdagi abdin bil haqqi a'rab. Terus lagi ada kalimatnya Isgal, itu di yang kedua atau yang ketiga, saya lupa, ya, ucapannya tuh bagus. Walhasil Nabi itu ketika memilih kata-kata cakep. Dan ente bayangin coba, kalau setiap orang di antara kita nih, ya, ngikutin begini, khairul wara mantigan wa asdaq, Allahumma sholli alaihi, sebaik-baiknya manusia ucapannya, mantigan wa asdaq, Allahumma sholli alaihi wa sadaq. Wallah, beliau adalah sebaik-baiknya manusia di dalam berucap dan orang yang paling jujur. Kalau udah ngomong cakep aja omongannya, kalau udah bicara bahasanya yang paling bagus, sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi. Itu selalu saya katakan, ya, apa yang kita baca di kitab Maulid ini bukan cuma sekedar, pada hakikatnya bukan cuma sekedar zikir.
Kita baca ya Rabbi sholli ala Muhammad khairul wara mantigan wa asdaq. Bukan sekadar pujian, Nabi kita puji atau enggak kita puji, ya memang kenyataannya demikian. Tetapi kita ketika baca semacam ini di dalam maulid, ini pelajaran bakal kita. Beginilah sosok Nabi Muhammad SAW untuk kita teladani, untuk kita ikuti. Coba kalau setiap orang di antara kita nih, setiap orang di antara kita ambil aja nih satu kalimat, dia teladani Rasulullah di dalam ucapannya. Wallah, nggak bakal ada pertikaian di tengah muka bumi ini. Setiap orang kalau ngomongnya dia pilih kata-kata yang paling bagus. Sekalipun dia sama temannya lagi ribut, tapi kalau udah memilih kata yang paling bagus untuk diucapkan, kedua belah pihak luntur, cair semua keributan. Segala pertikaian bakal cair, segala permusuhan bakal cair. Makanya Nabi SAW itu beliau katakan, ala adullukum ala amalin idza amiltumuhu tahabbabtum. Maukah kalian kalau saya ajarkan satu perkara, kalau kalian jalankan, kalian akan saling mencintai satu sama lain, akan saling menghargai, menghormati. Segala pertikaian akan cair, akan runtuh semuanya. Apa itu? Afsyus salam bainakum, sebarluaskan kedamaian di antara kalian. Baik kedamaian dari pemikiran, kedamaian dari segi perilaku, kedamaian di dalam ucapan. Beginilah yang diajarkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Naam. Allah. Wallah, sangat indah kita kalau bayangin sosoknya semacam ini. Allahumma shalli alaihi. Terus juga banyak berzikir kepada Allah. Tiap ngelangkah tuh berzikir kepada Allah. Setiap melangkah beliau warnai, beliau isi langkah kakinya itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Terus juga ada yang menarik di sini. Sekalipun Nabi akhlaknya mulia. Ya, akhlaknya mulia, lembut, tetapi juga di sisi yang lain Nabi ini orangnya kuat, keker. Ya, kuat. Atau disebutkan di sini sifatu quwwatihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak loyo, nggak males, ya. Apa kalau bahasa kita nggak bonyok, ya. Tetapi kuat, keker, hebat, gitu. Di sini diceritakan ada dulu tuh di Mekah satu orang pegulat namanya Rukanah. Wah, ini terkenal, nggak pernah terkalahkan, ya, nggak pernah terkalahkan. Sampai orang-orang tuh dari berbagai tempat datang ke Mekah cuman ingin bergulat, ngelawan, tanding sama nih orang nih Rukanah. Nah, satu kali Rukanah lagi di tengah-tengah lembah, di beberapa lembah kota Mekah, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang, ya Rukanah, ala tattaqillah wa taqbal ma ad'uka ilaih. Wahai Rukanah, tidakkah engkau mau bertakwa kepada Allah dan menerima ajakanku, yaitu ajakan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Rukanah bilang, ya Muhammad, hal min syahid yadullu ala sidqik, apakah ada bukti yang membuktikan kebenaranmu dan kejujuranmu? Nabi bilang, ya ini kan bidangnya dia begulat, ya nggak ada yang bisa yang pernah ngalahin dia, nggak ada. Dan Nabi Muhammad seumur umur nggak pernah begulat. Ya, Nabi pengen nunjukin mukjizat. Ayo, ya Allah. Nabi bilang, ara'aituka in saratuk atu'minu billahi wa rasulih. Sekarang saya mau tantang kamu. Dianggap remeh sosok Nabi Muhammad SAW. Memang seumur umur nggak pernah begulat Rasulullah. Ya, oh ini pegulat yang hebat, terkenal, terlatih, nggak pernah terkalahkan. Nabi bilang, kalau saya mengalahkan kamu di dalam begulat, kamu mau beriman, percaya kalau saya betul-betul utusan Allah? Ya, dia bilang, "Naam, saya akan percaya." Nah, terus Nabi nantang, "Tahayya lil musarah, ayo, lu siap deh untuk begulat." Rukanah bilang, "Tahayya tuh, saya udah siap." Begitu. Maka Nabi mendekat. Allahumma shalli alaihi. Baru dipegang sekali, dibanting sama Nabi Muhammad SAW. Jatuh nih orang. Ketika dia jatuh, dia sampai shock,
kaget, gak menyangka kejadian itu. Belum pernah dalam sejarah hidupnya dia nih sebagai pegulat, ya, dibanting, terjatuh, kalah, belum pernah. Ini sekali pegang sama Nabi, dibanting, jatuh, berguling-guling, sampai dia shock, dia kaget, dia ngelihat gitu, heran. Akhirnya dia bilang, ya Muhammad, tar dulu, ulang. Mungkin dia belum siap atau apa, ulang lagi. Nabi Muhammad bilang, ya khair, ulang lagi. Ya, dia anggap itu kebetulan. Nabi mau tunjukin, ini adalah dukungan dari Allah, bukti kalau saya didukung oleh Allah Ta'ala. Ayo silakan. Dia siap lagi. Begitu Nabi bilang, udah siap, udah. Nabi mendekat, dipegang, langsung dibanting lagi oleh Nabi Muhammad, jatuh lagi berguling. Kaget dia, shock. Wah. Dia bilang, enggak, mungkin itu yang kedua kebetulan, Anda enggak siap, ulang lagi, katanya. Nabi bilang, silahkan. Nah, akhirnya yang ketiga juga begitu, sampai dia yang nyerah. Pertama kali dalam sejarahnya Rukanah menyerah. Dia bingung, kok bisa sosok Muhammad bisa mengalahkan dia. Tapi inilah sosok Nabi Muhammad, mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sosok beliau memang kuat sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus ada lagi Nabi juga bergulat bukan cuma sama Rukanah. Di Mekah tuh ada beberapa orang terkenal, di antaranya Rukanah, di antaranya lagi Abul Aswad Al-Jumahi. Ini juga terkenal nih kehebatannya. Ya, nggak pernah ada orang yang bisa banting dia, ngejatuhin dia, belum pernah ada. Tuh, saking hebatnya nih orang nih, ya, itu kulit apa namanya, kulit sapi, dia berdiri di atas kulit sapi. 10 orang narik tuh kulit di bawah tuh, nggak ada yang bisa untuk menjatuhkan dia atau menarik tuh kulit, nggak bisa. Yang ada Abul Aswad ini tetap berdiri di tempatnya, sedangkan tuh kulit sapi robek, hancur. Saking kuatnya, ibaratnya nih, kuda-kudanya nih orang hebat, kuat. Ditantang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditantang bergulat. Ya. Nabi, dia bilang sama Nabi, kalau engkau bisa menggulingkan aku, saya bakal beriman. Sementara dipegang sama Nabi, dibanting. Tapi memang apa? Hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kalah, dia nggak memenuhi janjinya. Dia tetap nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus juga di sini disebutkan ya tentang kekuatannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu sampai disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberikan kekuatan oleh Allah, kekuatan 40 orang. Kekuatan 40 orang, masya Allah. Nah, bahkan ya dalam beberapa riwayat yang lain sebagaimana di sini disebutkan, Usama min masyayikhna, di antaranya Sayyid Muhammad bin Abd bin Sulaiman Al-Ahdal, ketika kami membaca Sahih Bukhari di hadapan beliau, beliau bilang 40 orang Nabi dikasih oleh Allah kekuatan 40 orang, bukan orang dunia, tapi kekuatan 40 orang sorga. Setiap satu orang sorga itu dikasih oleh Allah Ta'ala kekuatan 100 orang. Nah, jadi kita kaliin deh, 100 kali 40 berapa tuh? 4.000. Nabi seorang kekuatan 4.000 orang sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya sahabat-sahabat tuh yang jagoan-jagoan seperti Sayyidina Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, itu kalau di tengah pertempuran di medan perang, ya, kalau mereka udah ketakutan, udah terpukul mundur, mereka berlindungnya tahu di mana? Di belakangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang seperti Umar bin Khattab, seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan jagoan, jawarannya sahabat, kalau udah terpukul di medan perang, mereka mundur, berlindung di balik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah orang yang paling depan di medan perang sallallahu alaihi wasallam, yang paling berani. Sehingga saat di peperangan Hunain, saat orang-orang itu, para sahabat terpukul mundur, nggak tersisa bersama Rasulullah kecuali hanya 12 orang atau belasan orang, yang lainnya terpukul mundur. Ya, orang-orang kafir semuanya mengepung Nabi Muhammad SAW. Saat itu yang jadi bidikan utamanya adalah Rasulullah, tapi Nabi nggak kabur. Saat itu beliau dengan lantangnya mengatakan, ana nabi wala kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Saya adalah sang nabi, putra Abdul Muttalib. Yang cari saya nih, saya di sini. Begitu. Semua sahabat itu waktu pada kabur,
terpukul mundur, satu-satunya yang berani menunjukkan dirinya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa meneladani beliau. Makanya dalam banyak hal kita bisa jadikan beliau sebagai teladan yang terbaik. Tidak cuman di dalam cara berbicara yang tadi disebutkan, bahkan atlet pun kalau mau menjadikan panutannya Rasulullah, ini panutan yang terbaik. Al-mu'min qawi khair minal mu'min dhaif. Dan ini lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana beliau juga dahulu, ya, sibak apa bahasa kita ini, lomba balapan. Kalau sekarang motor, mobil, kalau dulu unta, kuda, Nabi balapan. Dan setiap kali balapan tuh, ya, nggak pernah kalah kecuali satu kali. Nah, satu kali beliau kalah sama orang Badui. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Terus juga ketika ngelihat sahabat-sahabat yang lain pada lomba lempar tombak atau panah, begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut kasih dukungan, sampai Nabi bilang, irmi, lemparkan panah kalian, aku bersama kelompok si fulan. Begitu Nabi memihak, yang satu nggak mau memanah. Nabi bilang, kenapa kalian nggak mau memanah? Ya Rasulullah, kamu berpihak sama dia. Ya kita ya udah pasti nggak punya pendukung. Ya udah deh, kalau gitu saya bersama kalian semua, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mudah-mudahan kita bisa jadikan beliau sebagai panutan terbaik kita di dalam segala hal, sallallahu alaihi wasallam.